sang wanita harus diaplikasikan. Dan Anda sebagai seorang yang menerima kejadian tersebut harus melihat bagaimana wajah si pelaku. Perhatikan bagaimana keadaan yang Anda alami. Kalau Anda tidak waspada, Anda tidak menaruh perhatian pada waktu yang telah Anda hadapi, yang Anda miliki. Atau Anda terlalu egois untuk ingin cepat-cepat dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak sadari, Anda perlu penyelamat. Sedia payung sebelum hujan. Pakailah sabuk pengaman kalau naik mobil ya. Karena kenapa? Setidaknya ketika yang sudah mulai mati, Anda masih bisa diam diri di dalam mobil. Nah, tidak akan pergi kan? Karena Anda pakai sabuk pengaman. Dalam arti inilah yang kita sebut sebagai sebuah kesadaran. Anda terselamatkan. Hidup dia. Dan perlu kalian ketahui, setiap orang yang berbuat sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya dalam kehidupan ini, tidak akan pernah ada orang yang mengatakan bangga terhadap diri Anda. Karena kenapa? Karena apa yang Anda lakukan adalah sia-sia. Ketika ada orang berlaku seperti ini terhadap Anda, menunjukkan jari kelingking, no one think big of you. Tidak ada orang yang berpikir Anda besar. Ketika ada orang menunjukkan jari kelingking, no one think big of you. Karena Anda mengebut, karena Anda terlalu arogan, atau Anda terlalu berbuat sesuatu hal yang tidak semestinya. Maka pelajari, waktu itu ada di sekitar kita. Dan perhatikan pula apa yang terjadi jika saja Anda mulai beranjak dewasa, tapi Anda banyak lupa pada tujuan hidup Anda. Selama ini Anda pernah menyadari nggak kalau waktu yang Anda miliki terlalu sempit? Tapi dari sempitnya itu ternyata Anda lupa pada tujuan yang Anda ingin miliki. Pernah nggak di antara kalian yang sudah mulai berjanji bahwa saya akan harus bisa lebih daripada hari ini? Pernah? Pernah? Pernah ada? Pernah? Jika ada yang sudah pernah mengatakan saya harus bisa lebih baik dari hari ini, saya acungi jempol berkali-kali. Karena jika tidak, maka Anda akan seperti ini. Seorang laki-laki duduk bersama ayahnya di depan rumah. Si anak telah lama dibesarkan oleh sang ayah. Tapi sang anak kurang bersabar terhadap apa yang telah dimiliki. Perhatikan berapa kali sang ayah bertanya, dan perhatikan berapa kali sang anak menjawab. Karena itu kunci jawaban daripada hidup ini. Berapa kali sudah? Sekali ya. Di mana aja? Tanya lagi ya. Apa itu? Pipit. Gak sabar ya, sudah 2 kali ya. Anda lupa sudah. Kalau dulu ayah Anda tidak seperti begitu. Ayah Anda tanya lagi. Apa itu? Tuh kan tanya lagi ya. 3 kali sudah. Mulai marah ayah anaknya. Pipit ya, pipit, pipit. Marah. Nanya lagi saya. Dijawab apa? Bentahkan nggak? Pernah kalian seperti begitu? Ya. Karena kalau tidak pernah, bohong. Karena saya pun juga pernah. Dan blank, saya sesali sampai saat ini. Tapi perlu kalian ketahui apa yang terjadi. Sang anak mulai menyesali tentang apa yang telah dia lakukan saat ini. Di waktu yang sempit dia telah berbuat sebuah kesalahan yang besar. Tapi kemudian akhirnya ayahnya datang lagi dengan penuh kasih sayang. Hanya dengan buat sebuah buku diary, ingin mengingatkan sama anaknya tentang tujuan yang harus dilaksanakan. Kira-kira ayah Anda ketika membesarkan Anda, ingin nggak suatu saat nanti ketika dia mulai pikun, Anda yang memberitahu itu apa? Pingin? Sama seperti sang ayah. Dia ingin beritahukan anaknya. Kalau dulu sang anak pernah bertanya, sparrow, apa itu sparrow? Dijawab. Diceritakan, anak saya sudah berada umur 3 tahun
Iki opo iki aku lho rap. Anak saya bertanya 21 kali, bapaknya nanya berapa kali? 4 kali. Dan setiap kali dia menjawab sang ayah, apa yang dikatakan? Spell, pipit. Dan setiap 21 kali itu dia selalu memeluk. Berarti berapa kali? 21 kali. Lagi dan lagi, tanpa adanya rasa marah, feeling affection, penuh dengan rasa cinta kepada anak saya yang innocent. Berarti bapaknya pilih apa? Pilih apa? Ingin dipeluk, dicium. Karena dulu Anda pernah diperlakukan seperti itu oleh ayah Anda. Ya. Ketika Anda mulai menyadari Anda sudah lupa sama tujuan hidup Anda, saya akan mengingatkan kembali. Waktu tidak selamanya akan selalu berada di pihak kita. Waktu selamanya akan selalu pergi. Sekarang mulai Anda pikirkan, kira-kira kesuksesan apa yang harus Anda miliki. Jika Anda pernah merasakan bahwasanya Anda berlaku hal seperti ini, pikirkan lagi. Anda harus membalasnya suatu hari nanti. Oke? Sebuah kisah singkat, tapi perlu kalian ketahui, memberikan sebuah hikmah bagi kita, memberikan sebuah arti bagi kita. Dan kalau Anda tidak mulai menyadari saat ini, maka sebenarnya Anda tidak bisa berubah. Maka kalau Anda mulai menyadari, berpikirlah untuk merubah keadaan Anda yang pernah terjadi selama ini menjadi lebih berarti. Selanjutnya, ketika Anda menjadi seorang yang dewasa, maka mulailah untuk menepati janji. Saya mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana orang yang menepati janji. Ya, itu depan boleh. Kalau tadi saya katakan bahwasanya ayat tersebut perlu ada seorang yang mengingatkan ketika nanti suatu saat dia akan ikut, ya kan? Tapi pernah nggak Anda menyadari, atau pernah nggak Anda melakukan hal seperti begini, menggendong ayah Anda? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Menggendong ayah Anda pernah? Tidak pernah. Belum ya? Belum. Tapi perhatikan anak kecil yang akan saya hadapkan ini. Anak kecil yang akan saya berikan gambarannya saat ini, dia melakukan hal tersebut kepada ayahnya yang sangat dia cintai. Anak tersebut tidak lupa pada tujuan hidupnya. Karena kenapa? Dia sudah berjanji. Dan nanti saya ingin kalian berjanji ketika pada saat ada pembicaraan mengatakan tentang tool for success dan success. Ya. Ada anak kecil ingin jadi seorang penyanyi, tapi bagi ayahnya itu sangat sulit. Kenapa?